dari sampah plastik, Bu. Sampah plastik dan sampah botol oleh anak-anak di SDN 2 Nagrak dijadikan kursi seperti ini. Tentu anak-anak itu diajak makan empuk. Daripada kursi nu diukan ku bapak, empuk. Tuh. Nah, empuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu sekarang lagi bicara di mana-mana ngomongin tentang perpustakaan, konsep perpustakaan yang sering kali diterjemahkan tidak berdasarkan analisa kebutuhan dan strategi taktik yang benar. Gitu. Contohnya apa? Banyak sekali sekolah-sekolah itu sebenarnya minta-minta perpustakaan tuh. Ada yang memang lahannya ada yang nggak punya lahan. Setelah dibangun perpustakaan di situ, ternyata perpustakaannya nggak berfungsi, jadi gudang buku paket teh. Terus banyak ramat lancah, gitu. Ramat lancah tahu nggak? Spiderman lah, Spiderman. Itu nggak seperti itu, cukup Nah, saya itu lagi ngerubah pemikiran bahwa kalau punya uang jangan di perpustakain dulu deh. Jangan dulu bangun ruang perpustakaannya. Kalau masalah perpustakaan itu kan untuk meningkatkan minat baca anak-anak, bener nggak? Budaya baca anak-anak naik. Pertanyaannya, apakah untuk menaikkan minat budaya baca harus ada gedung perpustakaan? Harus ada nggak? Tidak juga. Yang penting ada bukunya dan ada caranya. Model penumbuhan. Kan kalau hanya untuk perpustakaan itu kan untuk nyimpen buku ya? Iya. Nyimpen buku yang akan dibaca oleh siswa. Nah, kan bisa. Ini ruang luas nggak? Luas. Kan bisa nanti ruang perpustakaannya itu di dalam kelas. Perpustakaan kelas. Kenapa perpustakaan kelas? Biasa Bu, anak-anak itu harus didekatkan sama tempat baca dapat dijangkau dengan mudah. Misalnya di tempat dekat duduk siswa, bisa tempat mau keluar gitu. Jadi anak-anak itu bisa lihat bukunya menarik, judulnya kelihatan, tertarik untuk baca, ambil. Sambil duduk nunggu guru datang, baca. Atau nggak ada gurunya lagi rapat, baca. Mau istirahat, ambil, baca. Bari istirahat di luar, baca. Bawa, nggak masuk guru, simpen deui. Nanti besok lagi istirahat, ambil lagi. Ini kemasan loh, ini yang strategi kita. Jadi buku itu dekatkan ke siswa biar jangkauannya gampang. Nah, ini nanti kalau misalnya ada kayak gini lagi, saya udah sampaikan kok ke kabinnya bahwa nggak usah maksa-maksain sekolah itu bangun perpustakaan, gitu. Jadi kalau bisa dirubah aja, beli rak. Ini ada 6 kelas, bikin rak 6 kelas, sama bukunya, hebat kan? Pan guru ge bari merek tugas ke barudak, ya buku ya baca, mari baca guru ge. Gitu. Nggak harus pergi ke perpustakaan. Nah, ini yang saya inginkan di Purwakarta untuk perpustakaan. Pantung-tungna kebon di iyanya. Kebon geus alus-alus, eta teh perpustakaan. Kacang teh literasi. Kacang teh bahan baca buat saya, bahan belajar. Jagung itu yang kemarin Ibu tanam di sana itu bahan ajar itu. Terong, bahan ajar itu perpustakaan. Kenapa diganti pakai buku buku numpuk terus kadituna tara dibuka? Bonteng mah geus puguh. Dimulai anak melak bonteng, ngolah tanah, dipupuk, udah jadi pengetahuan, udah jadi literasi itu. Udah jadi literasi untuk anak-anak, jadi pengetahuan, jadi keterampilan.
kesananya anak jadi resep. Kaditu nama bisa didahar. Boku budakna, boku guruna, bener tak? Ini yang harus dirubah nih, cara paradigma pendidikan kita itu harus dirubah. Hayo nyeunaan perpustakaan gitu. Mending lamun perusahaan dipakai, insya Allah dipakainya bunya, pakai gitu. Ini saya lihat kebunnya luar biasa. Hejo endah bu. Jadi lamun kadia teh kadina ningali teh langsung seret segernya. Coba ayeuna ningali bangunan belah itu butut, belah dia rada alus saya sakit di butut bangunanana. Gitu. Karena hari kebon mah panen seger deui, bener tak? Gitu. Nah, ini Pak Bu ya. Jadi nanti karena udah dibangun kan nggak mungkin dirungkan deui. Jadi manfaatkan gitu Bu. Jadi saya terima kasih nih Bu Nyai ya. Ini di sini udah portofolionya saya udah lihat, walaupun sekarang udah nggak ada kebunnya, ini pernah melaksanakan praktek baik di sini, hebat. Pasti ini bukan karena Bu Nyai saja, karena guru-gurunya juga bisa diajak kerja sama, kerja bareng. Nah, kenapa kita belajar kayak gini? Inilah sekolah. Ini sekolah yang benar itu yang kayak gini. Ya, nih Bu, Ibu, mana orang tua siswanya mana? Oh, coba ngacung orang tua siswanya. Nah, ini orang tua hebat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelas. Dari kelas 1 ada ya? Dari kelas 1 ada perempuan semua. Di sini kalau rapat ada perempuan semua. Perempuan semua. Iya, anak-anaknya rajin sekolahnya ya. Sekolahnya sebenarnya perempuan. Ibu kaget nggak di sekolah ini kok banyak tanaman sekarang? Dulu sekolahnya kayak gini nggak? Banyak tanaman nggak? Sok cerita, buka bungkur kumaha sekolah cenah. 2 juta cenah ya abdi kumaha? Penjaga tegaduh. Ibu tuh itu penjaga. Biasa di kebunnya Pak. Alhamdulillah ya Pak. Di dinas pendidikan tuh di Pasianan atau apa beda? Tadinya pensiunnya. Pensiun. Tadinya ya. Iya PTT. Pensiun. Nyuhun kan Bu? Milarian deh. Usulkeun deui ka ditu ka dinasnya make serat. Makanya sekolah teh aya penjagaan, uyuan ieu. Halus, kebisaan. Berarti kepala sekolah merangkap penjaga, guru merangkap penjaga di dia majikan aya. Hebat lah. Hebat. Ini saya senang nih. Saya masuk ke sini beda Bu, beda. Jadi saya kalau masuk ke sekolah yang disentuh, ada sentuhan pembelajaran, ada sentuhan kepala sekolah sama guru-gurunya merawat sekolah itu beda. Masuk ke sekolah yang gurunya itu cuek, cuma ngajar balik teu paduli ka lingkungan karasa begitu masuk teh karasa gitu. Tadi udah dengar sambutan saya? Udah diputar belum? Udah ya? Udah benar? Udah diputar? Bu, siapa yang sambutan tadi? Yang ngomong di video siapa? Hah? Siapa? Siapa? Yang mana orangnya? Beda nggak? Beda ya? Bener? Bedanya apa? Lebih berani bawa. Begitu. Jadi ibu orang tua juga. Dari sekian panjang sambutan saya, apa yang bapak, yang ibu tahu? Sok sebatkeun. Yang ibu tangkep apa? Rek sakata, rek 2 kata, rek 1 kalimat sok. Apa toh? Hah? Dari sekian panjang apa yang diingat? Sampah. Masalah sampah. Apa katanya masalah sampah teh? Naon sampah teh? Harus Tertibkan itu kumaha maksudnya? Dipisah. Hah? Harus ditata sampah teh. Benar. Ada tentang sampah tadi? Ada tuh? Ada. Saya ngomongin sampah. Saya juga udah lupa udah lama banget bikin videonya. Makanya saya ngecek. Oh gitu. Kesenjangan spiritual.
Sosial. Naon deui kesenjangan naon deui? Lingkungan sosial spiritual. Ibu masih ingat apa yang saya omongin? Rek 2 kata, rek 3 kata. Misalnya Bapak teh ngomongin sampah. Nah, 1 kata tuh udah bener. Sok naon. Ibu emut tadi. Hayang diputar deh. Naon. Yang Ibu ingat apa? Hah? 1 kata aja, misal bonteng. Oh, Bapaknya bukan bonteng. Bu, Ibu ingat apa? Ada yang ingat? Bapaknya ngomongin itu katanya gitu. Lupa semuanya. Aduh. Ibu ingat tentang apa tuh? Hah? Yang sosial. Kesenjangan. Ya. Oh, kesenjangan sosial. Bener ada. Tentang lingkungan. Kesenjangan lingkungan. Bener ada. Ya. Ibu ingat apa tadi sambutan saya? Dengan adanya Bisi parijal muter video diputer. Ibu menundutan gitu tah. Naon. dengan adanya TDBA bahwa semua mata pelajaran itu terkait dengan lingkungan. Pinter. Dengan adanya TDBA semua mata pelajaran itu membicarakan tentang lingkungan. Benar. Ya, Bu. Naon Bu? Nun emut Ibu, Bu. Ya tentang lingkungannya, lingkungan spiritual, sosial, sama gitu mah kesenjangan. Kesenjangan. Ya, sosial. Hubungan antara manusia seperti Niron ya. Nggak apa-apa. Dicatat kok tadi Pak. Dicatat ya. Ada yang mau mereview? Saya ngomongin apa di depan? Tadi di video. Siapa yang mau mereview? Bapak teh tadi ngomongin iya gitu. Siapa yang mau? Bapak? Bahwa pendidikan yang sekarang ini khusus Purwakarta relevansi sekali dengan kurikulum Merdeka. Benar. Ya, apa yang dilakukan di Purwakarta itu sudah relevan dengan semangat kurikulum Merdeka. Bener. Jadi teu kudu lieur-lieur. Aduh aya naon deui Pak Purwanto ngomongkeun kurikulum Merdeka. Di Purwakarta mah geus kurikulumna Merdeka. Ya, jadi jangan bingung-bingung nih Bapak gurunya. Ada Pak Menteri kurikulum Merdeka kumaha deui teh bingung. Tong bingung henteu hese gampang. Di Purwakarta mah kabeh geus dilaksanakeun. Proyek profil pelajar Pancasila anu disebut P5 kudu dijieun modul P5 modul proyekna geus aya di Purwakarta mah jadi naon? Atuh geus jaradi gitu. Tinggal nanti sistematikanya seperti apa, prosesnya seperti apa. Membuat proyek berangkat dari masalah, membuat proyek harus berangkat dari anak-anak itu tahu ieu teh nyieun naon. Bikin ekobrik pernah di sini? Nyieun ekobrik. Coba ambil panana sekali-kali orang di takorwil. Enggak antepkeun. Ulah. Gawekeun sekali-kali korwil. Ulah. Gawekeun sekali-kali heuh. Teu naon saya, maka manehanana meunang. Ibu nu teu meunang. Proyek P5 aya di dia mah. Dia Pak. Nah, proyek P5 di SD 2 Nagrak sanajan di pelosok Purwakarta. Saya ge kakara ka dieu nanya. Di dieu mah pan enggeus tuh, geus jadi. Isa jenengan Pak namina? Nurdin. Nah, ini P5 di Purwakarta. Bisa dibuka. Nah, ini adalah P5 dari sampah plastik, Bu. Sampah plastik dan sampah botol oleh anak-anak di SDN 2 Nagrak dijadikan kursi seperti ini. Tentu anak-anak itu diajak makan empuk. Daripada kursi nu diukan ku bapak, empuk. Tuh. Nah, empuk. Nah, anak-anak di Nagrak 2 itu udah belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Masalah naon, Bu? Sampah. Anak-anak itu diajak menyelesaikan masalah sampah. Nah, kenapa? Karena sekolah itu
harus membuat anak-anak mampu menyelesaikan masalah, berpikir kritis. Ulah nepika aya sampah di dapur, numpuk campur plastik jeung daun, jeung urut sango, jadi masalah, bau masalah lain. Masalah. Terus plastik nggak bisa diurai, nggak bisa hancur, masalah lain. Karena plastik kalau nggak dimanfaatkan nggak akan hancur 500 tahun. Ayeuna setiap hari ibu siapa namanya? Bu Neng. Bu Neneng. Bu Neneng itu kayak Bu Nenengnya, punya. Ibu Neneng setiap hari belanja tempe ke tukang sayur. Belum di situ bungkus asin, bungkus naon deui bawang, bungkus cabe. Ibu belanja, plastiknya ada 5 satu kali belanja. Masukin ke tempat sampah. Baru ibu, belum anaknya nanti, belum bapaknya bikin kopi. Gitu. Nyampah semua plastik. Nah, lamun saimah sapoe menghasilkan 10 plastik, kira-kira sanagrak sabaraha? Bayangkan berapa? Gitu. Ini masalah. Nah, anak-anak itu harus diajarkan bagaimana dia memahami, mengerti tentang sampah. Ini kalau anak-anak itu harus dibawa berpikir, menemukan masalah. Itu yang sering kita sebut niti harti. Niti harti. Udah sampai belum niti harti? Pak Rizal belum ya? Belum ke niti harti, belum diterangin. Itu yang disebut dengan pemahaman anak-anak, biar tahu dulu. Jadi jangan juga Bapak Ibu, Pak Nurdin, sareng Pak Tata tiba-tiba urang rek diajar proyek pelajar Pancasila ieu. Barudak isukan mawa botol aquanya. Jeung wadah kopi, jeung plastik-plastik naon we, rek permen, rek naon bawa ke sekolah. Nah, geus nepi ka sekolah dibawa tumpukeun. Mana botolna? Oh, iya bener. Tah ayeuna urang guntingan tah. Ayeuna dedet-dedetkeun. Nah, ayeuna terus orang tuh ya di kilo. Jadi sabaraha. Nah, jadi bukan langsung begitu. Kalau ingin membuat modul P5, tapi anak-anak itu harus menemukan masalah dulu. Barudak kira-kira kita udah punya nih, kita akan mengarahkan anak agar mempelajari sampah. Anak-anak coba lihat ya dapur kamu. Nah, coba lihat tong sampah kamu. Apa yang kamu temukan di situ gitu. Kamu tahu nggak plastik itu bisa hancur cepet nggak? Gitu. Jadi anak harus ngerti dulu. Plastik bisa cepet hancur nggak? Kira-kira kalau nggak hancur-hancur itu akan gimana? Gitu. Terus apa yang kamu cium di dapur kamu di tempat sampah? Gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan pemantik. Harus dikasih. Pak, bau. Apa yang menyebabkan bau? Anak-anak harus tahu itu. Itulah anak dibawa untuk mengetahui. Jangan langsung anak-anak besok bawa sampah ya. Plastik. Kita guntingin, kita dedet-dedetin. Kita ikat, kita bikin kursi. Nah, kursi. Nah, anak tidak akan benar itu yang kayak gitu namanya pendidikan yang robotik. Nyuruh nggak akan jadi apa-apa. Anak-anak nggak akan sadar, tapi kalau anak coba kamu lihat masing-masing kan dapurnya pasti beda-beda. Dapurnya pasti beda-beda, bisa ada yang menghasilkan plastiknya lebih banyak, lebih sedikit, ada yang lebih banyak organiknya gitu ya. Nah, kan mereka bisa menemukan. Coba kamu apa ya teman-teman di dapur, kamu apa. Jadi kalau begitu sampah plastiknya ada berapa nih dari 28 orang anak? Kamu berapa? 10 Pak, saya nemuin plastik 10 di wadah sampah kamu. Kamu berapa? Kamu berapa? Coba dari 28 ternyata dijumlahkan, kita jumlah itu udah matematika tuh. Ngerti nggak? Itu yang saya sebut tadi, Ibu. Semua mata pelajaran itu adalah berhubungan dengan lingkungan, berhubungan dengan kesadaran ekologi. Coba kamu berapa? 10, tambahkan 5. Kamu nemu berapa? 20 Pak. Kamu berapa? 6. Coba jumlahkan semuanya. Ayo cepat. Gitu. Itu udah matematika. Nah, kalau ini ditambahkan udah sekian, coba jumlah penduduk di sini berapa? Bapak umpamakan saja ya jumlah penduduknya misalnya 300 rumah. Coba kalikan berapa? Sehari berapa plastik?
Sekian Pak. Nah, itu baru sehari. Coba kamu kalikan 30 sebulan. Pelajaran apa tuh? Matematika. Coba kalian kalikan lagi setahun. Coba kalian kalikan 10 tahun. Coba kita ukur itu kalau kita simpen di sini penuh nggak ini sekolahnya sama plastik. Coba kita cari ya, plastik bisa hancur nggak? Coba kalian cari kita oleh gurunya di Google bagaimana hancur plastik. Tuh kita lihat plastik itu hancurnya 500 tahun. Nanti kamu udah hancur, udah jadi tanah, udah dikubur sama anak-anak kamu, sama cucu-cucu kamu, plastiknya masih ada. Gitu. Itulah cara kita menyadarkan anak-anak. Gitu. Nah, jadi harus dimulai seperti itu. Nanti gimana caranya ya kita menyelesaikan masalah plastik dan masalah organik. Nah, ini satu proyek dulu yang plastik dulu. Nanti baru menyelesaikan masalah yang organik, yang hancurnya. Yang plastik kita cari caranya gimana ya? Kita cari. Ketemulah nanti ke solusi. Ini Pak, ada kayak gini. Oh, kita bikin. Caranya seperti apa? Jadi prosesnya kita ajarin ke anak-anak seperti ini. Kan ini itu nanti di kilo, itu udah matematika lagi. Ini standarnya berapa? Udah matematika lagi. Ini segi 1, 2, 3, 4, 5. Ini segi 5. Gimana cara ngitung segi 5? Ada kan matematikanya? Ini pelajaran. Ini yang sedang kita dorong. Ini proyek dan ini intrakurikuler. Nah, ini jadi selesailah proyeknya seperti ini nanti. Jadi anak-anak dibimbing menjadi kursi ternyata. Dan kursinya empuk. Dan ini bisa digunakan di ruang tamu. Ini harga yaud nih. Di ruang tamu gitu. Atau bahkan di kelas nanti belajarnya. Nanti di ruang-ruang terbuka bisa pakai kayak gini. Nggak harus lagi belanja APBD-nya pakai kursi. Buat beli kayak gini ini kan mahal. Ini satunya berapa tuh? Bisa jadi 400-500 ribu. Gitu. Nah, ini yang diperlukan dari sekolah-sekolah kita. Lombang naon namina? Jarian naon? Jariannya? Jarian dari abdi oke. Jarian namina di mah kobik. Rada modern lah. Mantap di lembur saya mah ya istilah jurig jarian. Jurig jarian teh artinya naon ku saya diterjemahkeun ayeuna. Oh, jurig jarian teh da jarian mah tempat sampah. Bau, berarti jurig teh segala macam anu berhubungan dengan sesuatu yang bau lah, menyeramkan dan penyakitan wungkul. Jurig jarian.